Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Bastian. Saya seorang digital marketer dan business coach yang dimana sering aktif ya memberikan edukasi kepada UMKM, wirausaha muda, pariwisata, desa wisata, dan juga para penggiat-penggiat ekonomi kreatif yang berada di desa wisata, pariwisata, dan wisata desa. Nah, pada bagian ini ya saya akan membahas secara khusus tentang apa-apa saja yang dibutuhkan, ilmu-ilmu apa saja yang dibutuhkan sebagai seorang yang memiliki wisata, baik itu desa wisata, pariwisata maupun wisata desa. Nah, di channel saya ini di bagian memberikan ilmu tentang wisata, di sini saya akan membahas berbagai macam hal ya. Biasanya saya membahas tentang ilmu-ilmu digital marketing, bisnis, bahkan keuangan. Nah, pada bagian ini saya akan ngebahas tentang apa-apa saja yang harus teman-teman sebagai penggiat wisata desa, desa wisata ataupun pariwisata harus lakukan. Karena kita bisa melihat ya bahwasannya sekarang program-program untuk pengembangan ekonomi dari desa itu sangatlah cepat sekali, termasuk dari desa wisata. Nah, pada pembahasan kali ini izinkan saya membahas secara pelan dan pelan mengenai berbagai macam hal yang harus teman-teman pahami, terutama teman-teman yang memiliki potensi di desanya ya ataupun sudah memiliki pariwisata di daerahnya. Nah, di sini pada pembahasan kali ini saya akan ngebahas tentang perbedaan apa saja tentang antara desa wisata, pariwisata, dan wisata desa. Mungkin banyak yang belum paham apa sih sebenarnya perbedaan dari antara tiga ini. Nah, maka kita akan ngebahasnya satu persatu. Nah, desa wisata itu adalah teman-teman adalah sebuah desa yang dikelola secara khusus untuk menjadi destinasi wisata, di mana aktivitas wisatawan itu terfokus pada interaksi dengan keunikan seperti pada budaya, pada adat, tradisi, dan potensi alam yang berada di desa tersebut. Desa wisata pada umumnya ya biasanya memiliki fasilitas dan program yang terintegrasi untuk wisatawan. Ciri-cirinya itu bagaimana sih? Ciri-cirinya itu kita bisa melihat yang pertama, pengelolaan ya, memiliki pengelolaan wisata yang terorganisir, sering dikelola oleh BUMDes ya, badan usaha milik desa atau biasanya itu dikelola oleh Pokdarwis ya, atau biasa kita sebut dengan kelompok sadar wisata. Nah, itu biasanya mereka memiliki itu, pasti ya, pasti. Karena sedikit cerita ya, saya berkecimpung juga di ranah desa wisata atau pariwisata itu adalah di tempat saya berasal yang dimana tempat desa ya, kalau di sana disebutnya kampung wisata ya karena memang brandingnya seperti itu dari peraturan yang dibuat waktu itu, yang dimana mereka itu memiliki Pokdarwis ya, memiliki Pokdarwis, kelompok sadar wisata yang mengembangkan wisata yang ada di sana. Kayak gitu. Mungkin secara khusus nanti akan saya bedah di materi yang lain ya, seperti itu teman-teman. Nah, ciri-ciri yang kedua adalah menawarkan pengalaman yang otentik seperti belajar membuat kerajinan ya, seperti itu, memasak kuliner khas ya atau mengenal tradisi lokal. Yang ketiga, infrastruktur yang mendukung. Nah, seperti misalnya tuh kalau desa wisata itu pasti punya homestay ya, tempat untuk menginap, untuk beristirahat seperti itu. Karena nggak mungkin dong orang datang ke desa wisata tapi tidak ada homestaynya seperti itu. Kemudian ada tempat informasi dan juga fasilitas-fasilitas wisata yang mendukung seperti itu. Nah, contoh desa wisata yang bisa kita ambil ya, yaitu adalah saya mengambil salah satu yaitu adalah desa wisata yang pertama, yaitu punyanya pengelolaan ya, pengelolanya itu yang berada di desa wisata Englanggeran ya. Moga saya tidak salah menyebutkannya ya. Cuma namanya seperti itu. Desa wisata Englanggeran di Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah, desa wisata ini yang dikembangkan ya, dibesarkan oleh salah satu tokohnya itu adalah Mas Sugeng ya, Mas Sugeng Handoko. Mas Sugeng Handoko ini saya kenal kenal beliau sangat luar biasa sekali ya, mengembangkan potensi yang ada di tempat dia berasal ya. Jadi pada awalnya eh, dialah ya salah satu tokoh yang memang mengembangkan wisata ini ya, desa wisata ini yang dimana dia melihat berbagai macam
potensi ya, potensi yang ada. Makanya seperti teman-teman bisa lihat di gambar ini ya, ada embung ya, embung Ngelanggeran ya, yang dimana tempat salah satu yang bisa teman-teman kunjungi kalau datang ke sana seperti itu. Dan juga bisa kita menikmati seperti pengalaman bertani ya, trekking ke Gunung Api Purba ya. Di situ ada Gunung Api Purba ya. Kemudian ada kesenian jatilan, bajak sawah ya. Kemudian ada gedung kandang glamping ya, kampung pitu, dan juga berbagai macam hal. Banyak sekali teman-teman, bisa nikmatin ya. Nah, jadi kenapa saya memberikan contoh desa wisata Ngelanggeran di Gunung Kidul Yogyakarta, karena memang ini yang disebutkan menjadi contoh desa wisata, karena segala aspek yang ada di desa tersebut itu dimaksimalkan ya. Tadi kita sudah sebutkan dari adat, tradisi, potensi alam itu dimaksimalkan ya, yang bisa dinikmati. Bahkan eh, di sana juga ada pertanian ya, pertanian yang dikembangkan, yaitu adalah coklat ya, coklat. Jadi teman-teman juga bisa menikmatin khas ya dari daerah sana, yaitu adalah coklatnya kayak gitu, yang bisa dikembangkan dan bisa dinikmatin juga seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah ada nama desa wisata Penting Sari ya, berada di Sleman, Yogyakarta. Nah, kalau desa wisata Penting Sari ini memang dia berfokus kepada wisata alam, budaya, dan edukasi ya, seperti yang ada di gambar yang saya tunjukkan ini kayak gitu. Seperti mungkin kita bisa di sana belajar gamelan, membuat batik, dan menyusuri sungai atau susur sungai. Nah, yang dimana eh, desa wisata ini dia memberikan penawaran ya, penawaran atau pengalaman menarik yang ingin merasakan kehidupan di desa. Nah, jadi bagi teman-teman ya yang ingin datang ke desa wisata tersebut, kita bisa mendapatkan pengalaman atau experience yang mana kita bisa merasakan kehidupan di pedesaan seperti itu. Dan juga kita bisa berinteraksi ke penduduk lokal, belajar juga pertanian organik, dan berbagai macam hal-hal tradisional yang kita bisa nikmati di sana seperti itu. Nah, itu adalah dua contoh dari desa wisata. Nah, kemudian apa bedanya dengan wisata desa? Ya, kalau wisata desa itu adalah konsep kegiatan wisata yang berlokasi di desa. Nah, saya ulangin ya. Jadi wisata desa adalah konsep kegiatan wisata yang berlokasi di desa. Akan tetapi tidak menjadikan desa tersebut sebagai destinasi wisata utamanya. Fokusnya adalah pada aktivitas spesifik atau objek wisata tertentu yang kebetulan berada di kawasan pedesaan. Nah, ciri-ciri wisata desa itu apa? Nah, kalau ciri-ciri wisata desa itu yang pertama, tidak semua aspek desa dimanfaatkan untuk wisata. Itu jelas. Yang kedua, berfokus pada objek tertentu seperti sawah, kebun, sungai, atau kuliner lokal. Jadi fokus aja dia. Beda kalau desa wisata. Kalau desa wisata, seluruh aspeknya itu kita bisa datangin karena itu wisata kayak gitu. Kalau wisata yang di desa itu hanya fokus ke objek tertentu, misalnya wisata desa ini ya fokus ke sawahnya saja dikembangkan, atau wisata desanya fokus ke kulinernya aja kayak gitu. Itu wisata desa. Yang ketiga, biasanya itu bersifat sementara atau tidak terorganisir secara penuh oleh masyarakat desa. Tadi kita sudah bahas di desa wisata itu biasanya ada BUMDes, ada Pokdarwis ya, kayak gitu ya. Bahkan ada koperasi dan sebagainya. Kalau wisata desa itu jarang sekali ya, tidak terorganisir secara penuh. Jadi tidak semenyeluruh ya seperti desa wisata. Nah, kayak gitu. Jadi mungkin ya bersifat sementara saja seperti itu. Jadi bukan secara penuh itu masyarakat. Kadang-kadang ada juga pihak swasta yang juga ikutan ya. Seperti itu. Nah, contoh wisata desa. Nah, wisata desa yang pertama itu adalah wisata susur sungai di Desa Bejiharjo di Gunung Kidul ya. Jadi
seperti yang gambar kita lihat sebelah kiri ya, wisatawan melakukan kegiatan ya cave tubing di Goa Pindul yang kebetulan terletak di desa tersebut. Nah, yang kedua itu adalah panen padi di desa Munduk di Bali. Nah, wisatawan diajak merasakan pengalaman bertani di sawah, tetapi aktivitas ini hanya dilakukan sebagian kecil dari potensi desa, seperti itu. Nah, itu untuk yang wisata desa. Bagaimana kita melihat ya, kalau kita melihat pariwisata ya. Pariwisata. Nah, apalagi itu pariwisata? Bahkan kadang-kadang kita tuh selalu salah menyebutkan desa wisata, pariwisata, bahkan wisata desa. Nah, kalau pariwisata itu apa? Kalau pariwisata itu adalah sektor ekonomi yang mencakup semua aktivitas perjalanan wisata yang dilakukan individu atau kelompok untuk tujuan rekreasi, edukasi, budaya, ataupun bisnis, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Jadi secara penjelasan di sini adalah pariwisata itu tidak hanya berada di desa, ya, tapi bisa di daerah perkotaan. Itu sudah jelas karena memang ini bukan berbicara tentang hanya desanya saja, tapi bisa masuk ke lingkup perkotaan seperti itu. Nah, ciri-ciri pariwisata itu apa ya? Yang pertama itu adalah ruang lingkupnya lebih luas, melibatkan berbagai jenis destinasi seperti pantai, gunung, kota, atau desa. Kalau yang tadi, kalau wisata desa tentu hanya fokus ke satu aspek saja. Kalau pariwisata ini sangat luas sekali. Ya, kedua, mencakup wisata alam, budaya, kuliner, dan buatan manusia. Ya, jadi kalau kita bicara desa wisata itu, desa wisata ya saya bilang, kalau desa wisata itu fokusnya ke alam, alam yang ada di desa itu dikembangkan. Tapi kalau pariwisata itu ada campur tangan manusia dalam membuat itu, ada campur tangannya. Dan yang ketiga, dikelola oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, berkolaborasi juga kadang-kadang ke swasta, masyarakat, ya komunitas, dan juga penggerak-penggerak sosial. Itu biasanya ada juga campur tangannya ya. Yang mengelola itu cukup banyak seperti itu. Nah, contoh-contoh pariwisata yang bisa kita pelajari adalah yang pertama itu adalah pariwisata seperti di Bali. Kita bisa melihat bahwasannya Bali ini termasuk tempat yang dicari oleh masyarakat dunia, ya, benar, masyarakat global. Bahkan kalau orang ke Indonesia ya taunya pariwisatanya apa, Bali. Mainnya kemana? Bali, kayak gitu. Walaupun dalam beberapa tahun belakang pemerintah ya itu sudah mencanangkan untuk menciptakan Bali-Bali yang baru ya, seperti kayak di Lombok ya, di NTB, kemudian kalau Medan Medan di Sumatera Utara itu di daerah Danau Toba kayak gitu ya, dan lain sebagainya. Itu juga sudah mulai dikembangkan. Nah, pariwisata yang di sana apa? Kayak wisata pantai, ada Kuta ya, Sanur, wisata budaya, orang ke Ubud, wisata religi ya. Ini kan memang mayoritas ini beragama Hindu ya, seperti itu. Bisa ke Pura, Besaki dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, ada juga misalnya di Halmahera Selatan. Ini tempat di mana saya melakukan pelatihan ya, mengajarkan kepada penggerak pariwisata yang ada di Halmahera Selatan. Nah, destinasi yang ada seperti apa? Pantai Sibela, Pulau Nusara, dan juga wisata bahari yang menawarkan snorkeling dan lain sebagainya. Nah, ini yang digambar ini adalah Pulau Nusara. Ini bagus banget. Saya datang ke sana, Masya Allah, bagus sekali. Kalau teman-teman lihat itu ada yang berbentuk lingkaran ya, bentuk lingkaran itu adalah homestay-nya. Bagus banget. Saya ngeliat di sana, wah keren sekali. Cuman memang harus terus diberikan pengembangan ya, dan karena juga masih banyak PR besar ya setelah saya kuliti di sana. Tapi secara potensi alam itu luar biasa banget ya. Dan ini baru satu pulau nih, Nusara. Ini kita bicara pariwisata Halmahera Selatan. Banyak banget, ada Pantai Sibela, bahkan ada pemandian air panas yang ada di sana dan lain sebagainya. Bagus banget. Jadi teman-teman, itulah ya perbedaan yang bisa teman-teman pelajari
Nah, jadi perbedaan utamanya ini sebagai kesimpulan kita pada pembahasan kali ini adalah ada beberapa aspek ya, tiga aspek saja yang kita perhatikan menjadi pembeda. Yang pertama itu adalah fokus. Yang pertama tuh aspek fokus. Kalau desa wisata itu seluruh desa sebagai destinasi wisata. Itu jelas fokusnya. Desa wisata, seluruh desa sebagai destinasi wisata. Kalau fokusnya wisata desa, itu adalah aktivitas spesifik di desa. Misalnya tadi fokusnya itu hanya di sawahnya saja. Kayak gitu. Ada salah satu sawah itu yang di Malang ya. Itu dijadikan kayak tempat orang bisa nyantai, ngopi dan sebagainya. Itu di Malang itu. Itu bagus banget, itu sempat viral ya, itu bagus banget. Itu bisa saja, tapi saya belum ngecek secara keseluruhan ya apakah ada hal yang lain. Bisa saja nanti itu dia masuk ke desa wisata. Tapi kalau secara umum waktu saya baca ketika viral itu, saya lihat itu sebagai contoh dari wisata desa karena dia pengembangannya di sawah seperti itu dengan pemanfaatkan yang lain kayak gitu. Nah kemudian tapi bisa aja sih sebenarnya kalau misalnya saya cek di sana bisa aja berubah ya, karena kan saya membacanya secara sekilas saja. Bisa aja nanti itu depannya oh ternyata masuk aspek pariwisata, ternyata ada pengembangan lainnya kayak gitu. Jadi memang itu sebagai contohnya saja ya. Kemudian pariwisata, kalau pariwisata aspek fokusnya itu adalah semua destinasi wisata, bisa dari desa, bisa dari non desa. Non desa ini maksudnya apa? Perkotaan ya kayak gitu. Nah kemudian pengelolaan. Nah kalau pengelolaan di desa wisata itu terorganisir, dikelola oleh masyarakat desa. Seperti yang saya bilang, ada namanya Pokdarwis, ada namanya BUMDes ya, dan lembaga-lembaga lain ya yang mengelola ya, Karang Taruna dan sebagainya itu macam-macam. Tapi kalau wisata desa pengelolaannya tuh tidak selalu ya, tidak selalu terorganisir. Kalau pariwisata itu beragam ya, banyak banget. Bisa pemerintah, jangan salah loh. Pemerintah juga bisa mengelola pariwisata yang ada. Misalnya di salah satu daerah itu dia membangun suatu kawasan destinasi wisata kayak gitu. Nah, itu juga bisa dikelola. Misalnya itu kayak destinasi wisata yang ada di salah satu daerah ya. Yang itu dia misalnya dia mengelola destinasi kebun binatangnya misalnya. Nah, atau mungkin destinasi yang ada di eh, kebun eh, kebun teh misalnya gitu ya, dan lain sebagainya. Itu juga bisa masuk ke ranah yang itu tadi karena pemerintah juga ikut ikut andil. Ada swasta, ada masyarakat kayak gitu. Nah, contoh aktivitasnya apa? Kalau contoh aktivitasnya kalau desa wisata ya tentu belajar budaya lokal, jelas, jelas banget kayak gitu. Makanya kalau misalnya kita bahas tentang paket wisata, itu biasanya tuh banyak banget tuh paket wisata yang ditawarkan tuh dari hari pertama sampai hari ketiga ya. 3 hari 2 malam, ada juga yang 1 hari full gitu ya, itu belajar apapun yang ada. Tapi kalau misalnya desa wisata ini biasanya kalau paket wisatanya itu lebih dari sehari sih, jadi mereka nginap di homestay kayak gitu. Tapi kalau wisata desa itu ada kayak trekking ya, panen padi atau misalnya panen ikan gitu ya, panen rayam lah misalnya gitu, ataupun juga ada namanya susur sungai, itu wisata desa. Kalau pariwisata itu bisa kayak wisata pantai, wisata gunung, budaya dan lain sebagainya, karena pariwisata tuh luas banget ya, luas banget teman-teman. Jadi itulah ya yang bisa saya sharingkan pada pembahasan kali ini tentang perbedaan antara desa wisata, wisata desa, dan pariwisata. Saya berharap bagi teman-teman yang sudah menonton video ini nantinya itu sudah paham perbedaan antara ketiga ini, karena masih banyak orang yang masih bingung ya, terutama antara desa wisata dan wisata desa. Itu masih banyak yang bingung. Jadi harapannya setelah menonton video ini juga teman-teman bisa paham apa itu perbedaannya, keutamaannya, dan juga apa yang menjadi contoh-contoh di lapangan. Karena teman-teman bisa melihat
Desa wisata itu program fokus ya dari pusat ya, tim kementerian ya. Bahkan ada lombanya tuh ADWI ya, Anugerah Desa Wisata Indonesia. Itu luar biasa banget ya, didukung, disupport itu. Biasanya yaitu 50 terbaik itu nanti dikunjungin oleh menterinya langsung ya. Ini berdasarkan dari apa namanya, pemerintahan sebelumnya ya. Pemerintahan sebelumnya itu biasanya menterinya turun gitu ya, Pak Sandi turun ke lapangan untuk ngecek langsung dan akan diberikan penilaian seperti itu. Luar biasa banget. Jadi jangan sungkan untuk mengembangkan desa wisata kita, karena dari desa itulah kita bisa membangun ekonomi bangsa yang berkemajuan, yang juga mensejahterakan siapapun yang ada di desa tersebut. Mungkin itu sekian dari materi saya pada kali ini. Jangan lupa like kalau kamu suka, dan dislike kalau kamu tidak suka, dan komen kalau ada pertanyaan, dan jangan lupa subscribe agar nantinya kamu bisa mendapatkan materi-materi bisnis lainnya ataupun pariwisata ataupun tentang digital marketing dan keuangan yang bisa kamu implementasikan di kehidupan kamu sehari-hari ataupun di dalam kamu menyampaikan juga kepada orang-orang di luar sana yang membutuhkan ilmu ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.